Arif menatap keluar jendela pesawat yang mulai mendarat di Bandara Internasional Zurich. Udara di luar tampak dingin dengan angin musim gugur yang menyapu daun-daun kuning dari pohon-pohon di sekitar landasan pacu. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan Indonesia, negeri tropis yang selalu panas dan lembab. Di kampung halamannya di Jawa Tengah, suhu jarang turun di bawah 25 derajat Celcius. Tapi sekarang, saat pintu pesawat terbuka, hembusan angin dingin langsung menyergap wajahnya. Ia menggigil meski sudah memakai jaket tebal yang dibeli murah di pasar sebelum berangkat. Ini baru permulaan, gumamnya dalam hati, sambil mengambil tas ranselnya yang berisi pakaian sederhana dan beberapa makanan instan dari rumah. Perjalanan Arif ke Swiss bukanlah liburan mewah. Ia datang sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI yang direkrut oleh sebuah perusahaan jasa kebersihan di bandara. Kontrak kerjanya selama 2 tahun dengan gaji yang cukup untuk mengirim uang ke keluarganya di desa. Ayahnya sakit-sakitan setelah pensiun dari pekerjaan buruh tani dan adik-adiknya masih sekolah. Arif sebagai anak sulung berusia 28 tahun merasa tanggung jawab itu berat di pundaknya. Sebelum berangkat, ia harus menjual sepetak sawah kecil milik keluarga untuk biaya agen dan tiket pesawat. "Kau harus berhasil di sana, Rif," kata ibunya saat melepas di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi sekarang, saat ia melangkah keluar dari imigrasi, rasa ragu mulai menyusup. Swiss terasa begitu asing, dengan orang-orang berpakaian rapi berjalan cepat, berbicara dalam bahasa Jerman atau Perancis yang tak ia pahami. Ia naik kereta dari bandara menuju apartemen kecil yang disediakan perusahaan. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 30 menit melewati kota Zurich yang indah tapi dingin. Bangunan-bangunan tua dengan atap merah berdiri rapi di tepi jalan, dikelilingi oleh pepohonan yang mulai gundul karena musim gugur. Di kejauhan, pegunungan Alpen menjulang tinggi, tertutup kabut tipis yang membuatnya tampak seperti lukisan. Aris pernah melihat gambar seperti ini di internet, tapi melihat langsung membuatnya kagum sekaligus takut. "Bagaimana aku bisa bertahan di sini?" pikirnya. Apartemennya berada di pinggiran kota, di sebuah kompleks sederhana untuk pekerja migran. Kamarnya kecil, hanya cukup untuk tempat tidur, meja, dan kamar mandi. Rekan sekamarnya adalah 2 orang TKI lain dari Filipina dan India, tapi mereka jarang bertemu karena shift kerja yang berbeda. Hari pertama kerja Arif dimulai pukul 6 pagi. Ia bangun lebih awal, mandi air hangat untuk menghalau dingin, lalu memakan nasi instan yang dibawa dari Indonesia. Bus menuju bandara datang tepat waktu, seperti segala sesuatu di Swiss yang selalu presisi. Bandara Zurich adalah tempat yang sibuk, dengan ribuan penumpang datang dan pergi setiap hari. Pesawat dari seluruh dunia mendarat di sini, membawa turis kaya, pebisnis, dan keluarga yang berlibur. Arif ditempatkan di tim kebersihan terminal utama. Tugasnya sederhana tapi melelahkan, membersihkan lantai, mengosongkan tempat sampah, dan memastikan toilet tetap bersih. Ia memakai seragam biru dengan logo perusahaan, lengkap dengan sarung tangan karet dan masker. Pagi itu, supervisornya, seorang pria Swiss bernama Herr Muller, memberikan instruksi singkat. Arif mengangguk meski bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ia mulai bekerja di area kedatangan, menyapu lantai yang lengket karena tumpahan kopi dan makanan. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi tak ada yang memperhatikannya. Ia seperti hantu tak terlihat di tengah keramaian. Saat istirahat siang, ia duduk di ruang karyawan, memakan roti murah yang dibeli di supermarket. Di sana, ia bertemu dengan rekan TKI lain dari Indonesia. Ada sekitar 10 orang, kebanyakan dari Jawa dan Sumatera, yang bekerja di bandara. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan mereka. Satu orang menceritakan bagaimana ia hampir dideportasi karena visa bermasalah. Yang lain mengeluh tentang biaya hidup yang mahal di Swiss. Arif mendengarkan sambil mengangguk, tapi ia tetap diam. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, lebih suka bekerja keras dan mengirim uang pulang. Sore hari, cuaca mulai berubah. Angin musim gugur semakin kencang, membawa hujan rintik yang dingin. Arif pindah ke shift malam, yang berarti membersihkan toilet di area keberangkatan. Toilet-toilet di bandara besar dan modern, dengan ubin mengkilap dan pencahayaan terang. Tapi membersihkannya tetap melelahkan. Ia harus menggosok wastafel, membersihkan cermin, dan mengganti tisu toilet.
Saat malam tiba, bandara menjadi lebih sepi. Hanya ada beberapa penerbangan malam dan penumpang yang tersisa duduk mengantuk di kursi tunggu. Di luar jendela, hujan salju pertama mulai turun. Salju, Arif belum pernah melihat salju sebelumnya. Ia berhenti sejenak menatap serpihan putih yang menari di udara malam. Itu indah, tapi juga membuatnya merasa semakin kesepian. Di Indonesia, malam hari berarti duduk di teras rumah sambil minum teh panas bersama keluarga. Di sini, ia sendirian, di tengah dingin yang menusuk tulang. Flashback ke masa lalu sering muncul di benak Arif saat bekerja sendirian. Di kampungnya di Jawa Tengah, hidupnya sederhana tapi penuh kehangatan. Keluarganya tinggal di rumah kayu kecil di pinggir sawah. Ayahnya bekerja sebagai petani, tapi panen sering gagal karena banjir atau hama. Arif lulus SMA dengan nilai biasa-biasa saja, lalu bekerja di pabrik sepatu di Semarang. Gaji kecil tapi cukup untuk hidup sehari-hari. Ia punya pacar waktu itu, seorang gadis desa bernama Siti. Mereka bertemu di pasar dan hubungan mereka berjalan 2 tahun. Arif berencana menikahinya setelah punya tabungan cukup. Tapi saat ia memutuskan menjadi TKI, semuanya berubah. Siti tak setuju. "Kau pergi ke luar negeri, siapa tahu kau lupa aku," katanya suatu hari. Arif meyakinkan bahwa ia akan pulang setelah kontrak selesai, tapi Siti tetap pergi. Ia mendengar dari teman bahwa Siti sekarang menikah dengan pemuda lokal yang punya pekerjaan tetap. Itu menyakitkan, tapi Arif tak menyalahkannya. Status TKI sering dipandang sebelah mata di Indonesia, seperti orang yang gagal di negeri sendiri. Kembali ke kenyataan, Arif melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, hujan salju semakin deras, membuat jendela bandara berembun. Ia membersihkan toilet VIP yang biasanya digunakan oleh penumpang kelas bisnis. Tempat itu lebih mewah, dengan sabun wangi dan handuk kain. Saat membersihkan, ia menemukan dompet yang tertinggal di wastafel. Di dalamnya ada uang euro dan kartu kredit. Arif tak tergoda, ia langsung serahkan ke Lost and Found. Supervisornya memuji, tapi itu tak membuatnya merasa lebih baik. Ia tetap merasa seperti orang asing di tanah orang. Setelah shift selesai pukul 2 pagi, ia naik bus pulang. Dingin malam Swiss membuatnya menggigil sepanjang jalan. Di apartemen, ia langsung tidur, tapi mimpi tentang rumah sering membangunkannya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Arif mulai terbiasa dengan dingin, meski kadang ia sakit pilek karena perubahan cuaca. Ia belajar sedikit bahasa Jerman dari aplikasi ponsel, cukup untuk bilang halo dan terima kasih. Rekan TKI-nya mengajaknya ke masjid kecil di Zurich pada hari libur, di mana mereka sholat bersama dan makan makanan halal. Itu menjadi pelipur lara, mengingatkan pada rumah. Arif juga mulai menikmati pemandangan Swiss. Dari jendela bandara, ia bisa melihat pegunungan Alpen yang tertutup salju, seperti benteng putih yang menjaga kota. Pada hari cerah, cahaya matahari memantul di Danau Zurich, membuat airnya berkilau seperti permata. Tapi keindahan itu tak menghilangkan kesepiannya. Setiap malam sebelum tidur, ia menelpon keluarga via video call. Ibunya selalu bertanya kapan ia pulang, dan Arif menjawab, "Sebentar lagi, Bu." Padahal, ia tahu 2 tahun adalah waktu yang panjang. Suatu hari, saat membersihkan lorong bandara, Arif melihat seorang wanita berambut pirang berjalan cepat. Ia mengenakan seragam pilot dengan tas troli di belakangnya. Wanita itu tampak cantik dan percaya diri, seperti orang yang lahir di dunia mewah. Arif tak memikirkan lebih lanjut, ia kembali ke pekerjaannya. Tapi tak disangka, pertemuan tak sengaja itu akan mengubah segalanya. Untuk sekarang, Arif fokus pada tujuannya, bekerja keras, mengumpulkan uang, dan bertahan di tanah dingin ini. Ia tak tahu bahwa badai salju yang akan datang bukan hanya cuaca, tapi juga perubahan besar dalam hidupnya. Musim gugur berlalu dan musim dingin mulai datang. Salju semakin tebal, menutupi jalanan Zurich seperti selimut putih. Arif membeli sepatu bot tebal untuk menghadapi licinnya trotoar. Pekerjaannya semakin berat karena salju sering masuk ke bandara, membuat lantai basah. Tapi ia tak mengeluh. Setiap akhir bulan, saat gaji masuk, ia kirim sebagian besar ke Indonesia. Itu membuatnya bangga, meski hidupnya sendiri sederhana. Makanan sehari-hari adalah roti, keju, dan buah murah.
Kadang ia masak mie instan untuk mengobati rindu rumah. Rekan-rekannya sering berbagi resep, seperti membuat sambal dari bahan lokal. Di tengah rutinitas itu, Arif mulai merasa ada harapan. Ia naik jabatan kecil menjadi koordinator shift malam, yang berarti gaji sedikit lebih tinggi. Supervisornya melihat ketekunannya. "Kau pekerja bagus," kata Hermuller suatu hari. Itu membuat Arif tersenyum. Tapi kesepian tetap ada. Pada malam-malam dingin, saat membersihkan toilet sendirian, ia sering memikirkan masa depan. Apakah ia akan pulang ke Indonesia sebagai orang sukses atau tetap terjebak di sini? Ia tak tahu. Yang pasti, Swiss telah mengajarinya ketangguhan. Dingin luar tak sebanding dengan panas perjuangan di hati. Malam itu, badai salju hebat melanda. Angin menderu di luar, membuat jendela bandara bergetar. Arif sedang shift malam, membersihkan toilet VIP seperti biasa. Ia tak sadar bahwa di balik salah satu pintu ada seseorang yang terjebak. Itu adalah awal dari cerita yang tak terduga. Musim dingin di Swiss datang lebih cepat dari yang Arif bayangkan. Salju mulai turun secara rutin, menutupi atap-atap rumah di Zurich dengan lapisan putih tebal. Bandara Internasional Zurich tetap sibuk, tapi pada malam hari suasana menjadi lebih tenang. Lampu-lampu neon menyinari koridor panjang dan suara pesawat yang mendarat terdengar samar dari kejauhan. Arif sudah terbiasa dengan shift malamnya. Ia mulai bekerja pukul 8 malam dan selesai pukul 4 pagi. Itu berarti ia tidur siang hari saat orang lain bekerja. Hidupnya terbalik, tapi ia tak mengeluh. Gaji malam lebih tinggi dan ia bisa mengirim lebih banyak uang ke keluarganya di Indonesia. Malam itu cuaca buruk sekali. Badai salju hebat melanda wilayah Zurich sejak sore. Angin kencang meniup salju ke segala arah, membuat jarak pandang di luar bandara hampir nol. Penerbangan banyak yang ditunda atau dibatalkan. Penumpang yang tersisa berkumpul di ruang tunggu, membungkus diri dengan selimut atau mantel tebal. Arif melihat dari jendela saat membersihkan lantai terminal. Salju menumpuk di landasan pacu dan petugas bandara bekerja keras membersihkannya dengan mesin khusus. Ia mengenakan jaket tebal dan sarung tangan, tapi dingin tetap menyusup ke tulang. Udara di dalam bandara juga lebih dingin karena pintu-pintu sering terbuka untuk penumpang yang datang. Arif memulai tugasnya seperti biasa. Ia mendorong troli pembersih ke area keberangkatan, di mana toilet VIP berada. Toilet ini jarang digunakan pada malam hari, tapi tetap harus dibersihkan setiap jam. Ia membawa ember, pel, dan cairan pembersih. Koridor menuju toilet agak gelap, dengan lampu sensor yang menyala saat ada gerakan. Suara angin menderu di luar terdengar jelas, seperti raungan binatang liar. Arif berhenti sejenak untuk mengikat tali sepatunya yang longgar. Ia tak ingin tergelincir di lantai basah. Saat melanjutkan, ia mendengar suara aneh dari arah toilet, seperti ketukan atau teriakan samar. Awalnya ia pikir itu angin atau suara dari luar, tapi saat mendekat, suara itu semakin jelas. Ada orang di dalam yang memukul pintu. Arif mendekati pintu toilet VIP. Pintu itu terbuat dari kayu tebal dengan kunci otomatis. Tapi malam itu, embun beku dari dingin ekstrim membuat mekanismenya macet. Ia mencoba membuka dari luar, tapi tak berhasil. Suara dari dalam semakin panik. Arif ingat pelatihannya. Dalam situasi darurat, ia harus melapor ke keamanan. Tapi malam itu, petugas keamanan sibuk dengan penumpang yang marah karena penerbangan tertunda. Ia tak ingin membuang waktu. Dengan cepat, ia ambil obeng dari kotak alat di troli. Ia pernah memperbaiki pintu macet di rumahnya di Indonesia, meski itu pintu bambu sederhana. Di sini, pintunya lebih rumit, tapi prinsipnya sama. Ia masukkan obeng ke celah engsel dan mulai memutar perlahan. Di dalam toilet, Elena sedang panik. Ia adalah pilot maskapai Swiss berusia 26 tahun, dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang biasanya penuh percaya diri. Elena berasal dari keluarga kaya di pegunungan Alpen. Ayahnya seorang pengusaha sukses. Ia lulus dari sekolah penerbangan terbaik di Eropa dan sekarang menerbangkan pesawat ke berbagai negara. Malam itu, ia baru saja selesai shift penerbangan dari London ke Zurich. Ia mampir ke toilet VIP untuk membersihkan diri sebelum pulang. Tapi saat hendak keluar, pintu macet.
Tombol kunci tak berfungsi dan ponselnya tertinggal di tas di luar. Dingin di dalam toilet semakin menusuk karena AC yang tetap menyala. Elena mencoba menendang pintu, tapi tak berguna. Ia mulai khawatir, bagaimana jika tak ada yang mendengar, bandara sepi karena badai. Arif bekerja dengan hati-hati. Ia tak ingin merusak pintu karena bisa kena teguran dari supervisor. Embun beku membuat engsel lengket, tapi dengan sedikit minyak pelumas dari troli, ia berhasil melonggarkannya. Setelah beberapa menit, pintu terbuka dengan suara klik. Elena keluar dengan wajah merah karena malu dan dingin. Ia melihat Arif, pria Asia dengan seragam kebersihan, berdiri di sana dengan obeng di tangan. Elena merasa lega sekaligus malu. Ia tak pernah membayangkan situasi seperti ini. Arif mundur selangkah, memberi ruang. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi seragam pilotnya menunjukkan ia orang penting. Elena mengambil tasnya yang tertinggal di luar dan memeriksa jam. Ia hampir ketinggalan kereta terakhir pulang karena badai. Arif kembali ke pekerjaannya, tapi Elena menghentikannya dengan gerakan tangan. Ia ingin berterima kasih. Meski tanpa kata, Arif mengerti. Elena menunjuk ke mesin kopi di koridor dekat sana. Mesin itu menyediakan kopi panas gratis untuk karyawan. Elena ambil 2 gelas, satu untuk dirinya dan satu untuk Arif. Mereka duduk sebentar di bangku tunggu yang kosong. Suasana bandara malam itu seperti kota hantu, dengan salju terus turun di luar. Elena minum kopinya pelan, menghangatkan tangan. Arif juga minum, merasa aneh duduk dengan orang asing seperti ini. Saat itu, Elena melihat nama di seragam Arif. Arif, cleaning service. Ia penasaran dengan aksen Asianya, meski mereka tak banyak bicara. Arif menjelaskan singkat bahwa ia dari Indonesia, bekerja sebagai TKI. Elena mengangguk, ia pernah terbang ke Asia Tenggara dan tahu sedikit tentang migran pekerja. Ia ceritakan sekilas tentang pekerjaannya sebagai pilot, bagaimana ia suka melihat dunia dari atas awan. Arif mendengarkan, terkesan. Ia tak pernah naik pesawat sebagai penumpang, apalagi menerbangkannya. Percakapan mereka singkat karena Elena harus buru-buru. Tapi sebelum pergi, ia berikan kartu namanya. Kalau butuh apa-apa, katanya dalam hati meski tanpa suara. Arif simpan kartu itu di saku. Setelah Elena pergi, Arif lanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian itu. Ia tak pernah menyangka bisa menolong orang seperti Elena. Di Indonesia, ia hanyalah buruh biasa. Di sini, ia merasa seperti pahlawan kecil. Malam itu, badai salju mulai reda, tapi angin masih kencang. Arif selesaikan shiftnya dengan membersihkan sisa-sisa salju yang masuk ke pintu masuk. Saat pulang naik bus, ia lihat salju menumpuk di jalanan Zurich. Lampu-lampu kota menyinari salju seperti berlian. Arif tiba di apartemen saat fajar menyingsing. Cahaya matahari pagi memantul di danau Zurich yang beku. Hari berikutnya, Arif bangun siang seperti biasa. Ia masak mie instan dan makan sambil memikirkan Elena. Ia tak berharap bertemu lagi, bandara besar, orang datang dan pergi. Tapi saat shift malam dimulai, sesuatu terjadi. Elena muncul lagi di bandara, bukan untuk terbang, tapi sepertinya mencari seseorang. Ia pergi ke area kebersihan dan tanya supervisor tentang Arif. Herr Mueller tunjuk ke koridor toilet. Elena datang dengan senyum membawa kotak coklat Swiss sebagai hadiah. Arif terkejut, ia terima hadiah itu dengan malu-malu. Mereka duduk lagi di bangku yang sama, minum kopi. Kali ini suasana lebih santai karena tak ada badai. Elena ceritakan lebih banyak tentang hidupnya. Ia lahir di desa kecil di pegunungan Alpen, di mana salju adalah bagian sehari-hari. Keluarganya punya chalet mewah, dan ia belajar ski sejak kecil. Tapi pekerjaan pilot membuatnya jarang pulang. Ia suka tantangan terbang di cuaca buruk, seperti badai malam sebelumnya. Arif bagikan ceritanya juga, tentang kampung di Jawa Tengah, sawah hijau, dan keluarga yang ia rindukan. Ia ceritakan bagaimana ia datang ke Swiss untuk mencari nafkah lebih baik. Elena mendengarkan dengan serius. Ia tak pernah bertemu orang seperti Arif sebelumnya, sederhana tapi tangguh. Di mata Arif,
Arif berbeda dari pria Swiss yang ia kenal, yang sering sombong karena status. Pertemuan itu menjadi awal. Elena mulai sering mampir ke bandara saat shift malam Arif. Kadang ia bawa makanan ringan seperti pretzel atau keju Swiss. Mereka duduk di koridor sepi, berbagi cerita tanpa terburu-buru. Arif belajar tentang budaya Swiss, festival fondue di musim dingin, jam tangan mewah yang terkenal, dan kereta api yang selalu tepat waktu. Elena tanya tentang Indonesia, pantai Bali, makanan pedas, dan tradisi ramah tamah. Ia tertarik dengan cerita Arif tentang Lebaran, di mana keluarga berkumpul makan opor ayam. Arif rasakan hangat yang tak biasa di tengah dingin Swiss. Suasana Zurich di musim dingin menambah keajaiban. Salju turun lembut saat mereka duduk, membuat dunia luar seperti mimpi. Lampu bandara menciptakan bayangan panjang di koridor. Arif mulai merasa nyaman dengan Elena. Ia tak lagi merasa seperti pekerja tak terlihat. Elena juga merasa bebas. Sebagai pilot, hidupnya penuh tekanan jadwal, tapi dengan Arif ia bisa santai. Mereka tak sadar, percikan cinta mulai tumbuh. Tapi untuk sekarang, itu masih pertemanan tak sengaja. Satu malam, Elena undang Arif untuk jalan-jalan singkat di luar bandara setelah shift. Mereka naik kereta ke pusat kota Zurich, di mana lampu Natal mulai dipasang meski masih awal musim. Jalanan batu tua ditutupi salju tipis dan toko-toko menjual coklat panas. Arif coba fondue untuk pertama kali, keju leleh dengan roti. Rasanya aneh tapi enak. Elena tertawa melihat ekspresinya. Mereka jalan di tepi danau Zurich yang beku. Angin dingin meniup rambut Elena. Di sana, untuk pertama kali, Arif rasakan sesuatu lebih dari pertemanan. Tapi ia ingat statusnya, TKI dengan visa sementara. Elena dari dunia berbeda. Kembali ke bandara, Arif lanjutkan hidupnya. Tapi kejadian malam itu telah mengubah segalanya. Ia tak lagi kesepian. Elena jadi alasan ia semangat kerja. Tapi rintangan mulai muncul. Rekan TKI-nya mulai gosip, bilang Arif dekat dengan bule kaya. Supervisor juga perhatikan. Arif abaikan, fokus pada pekerjaan. Ia tak tahu, badai besar bukan salju, tapi konflik akan datang. Musim dingin berlanjut, salju semakin tebal, pegunungan Alpen tampak lebih megah dari bandara. Arif mulai belajar bahasa Jerman lebih serius demi bisa bicara lebih lancar dengan Elena. Ia beli buku murah di toko second hand. Elena ajari kata-kata sederhana saat bertemu. Hubungan mereka berkembang pelan seperti salju yang menumpuk sedikit demi sedikit. Arif kirim foto Zurich ke keluarganya tapi tak ceritakan tentang Elena. Masih terlalu dini. Suatu hari, Elena ceritakan tentang penerbangan sulitnya. Ia hampir celaka karena turbulensi di atas Alpen. Arif khawatir meski tak katakan. Ia sadar hidup Elena penuh resiko, tapi itu membuatnya lebih menghargai pertemuan mereka. Di koridor bandara yang dingin, di tengah kabut pagi Swiss, ikatan mereka semakin kuat. Arif tak pernah bayangkan insiden toilet itu akan membawa perubahan besar, tapi sekarang ia siap hadapi apapun. Musim dingin di Swiss mulai mereda perlahan, digantikan oleh hembusan angin musim semi yang lebih hangat. Salju yang menumpuk di jalanan Zurich mulai mencair, meninggalkan genangan air di trotoar batu tua. Pohon-pohon di tepi danau mulai bertunas hijau dan bunga-bunga krokus berwarna ungu muncul di taman-taman kota. Arif merasakan perubahan itu saat berjalan ke bandara setiap hari. Shift kerjanya tetap malam, tapi sekarang ia punya alasan untuk tersenyum lebih sering. Elena sering datang ke bandara setelah penerbangannya selesai dan pertemuan mereka menjadi rutinitas yang menyenangkan. Arif tak lagi merasa sendirian di tanah asing ini. Elena seperti cahaya hangat di tengah dingin yang masih tersisa. Pertemuan mereka berkembang dari sekedar kopi di koridor bandara menjadi kencan sederhana di luar. Elena mengajak Arif jalan-jalan ke pusat kota Zurich pada hari liburnya. Mereka naik kereta dari bandara. Perjalanan singkat yang melewati sungai Limat yang mengalir tenang. Kota Zurich di musim semi terasa hidup dengan orang-orang bersepeda di jalanan dan kafe-kafe mulai membuka teras luar. Elena pilih kafe kecil di tepi danau Zurich untuk pertemuan pertama mereka di luar bandara.
Danau itu luas, airnya biru jernih, dikelilingi oleh pegunungan Alpen yang masih bertopi salju di kejauhan. Arif duduk di bangku kayu, menghirup udara segar yang bercampur aroma kopi Swiss yang kuat. Elena pesan fondue keju untuk mereka berdua, makanan tradisional yang terbuat dari keju leleh dicampur roti. Arif coba untuk pertama kali, rasanya creamy dan hangat, cocok untuk menghalau sisa dingin musim dingin. Saat duduk di sana, Arif perhatikan bagaimana Elena bergerak dengan percaya diri. Ia ceritakan tentang penerbangan terbarunya ke Paris, di mana ia melihat menara Eiffel dari atas. Aris bagikan cerita tentang desanya di Jawa Tengah, di mana orang-orang bangun pagi untuk bekerja di sawah. Mereka saling belajar. Elena ajari Arif kata-kata Jerman sederhana seperti danke untuk terima kasih dan bitte untuk silahkan. Arif ajari Elena kata Indonesia seperti terima kasih dan selamat malam. Meski tanpa banyak kata, ikatan mereka semakin kuat. Arif rasakan perasaan aneh di dada, seperti kupu-kupu berterbangan, tapi ia tak beri nama dulu. Ia ingat trauma masa lalunya dengan Siti, pacar yang meninggalkannya karena status TKI-nya. Ia tak ingin terluka lagi. Setelah makan, mereka jalan-jalan di tepi danau. Angin musim semi meniup lembut membuat riak kecil di air. Burung-burung camar terbang rendah mencari ikan. Elena tunjuk ke arah pulau kecil di tengah danau, tempat orang-orang piknik pada hari cerah. Arif kagum dengan keindahan itu. Di Indonesia, ia biasa melihat sungai keruh di kampung. Mereka berhenti di bangku taman, melihat perahu-perahu kecil melintas. Elena ambil ponselnya dan tunjuk foto-foto dari perjalanannya sebagai pilot. Ada gambar awan tebal di atas pegunungan, matahari terbit dari kokpit pesawat. Arif ceritakan tentang foto keluarganya yang ia simpan di ponsel. Ibunya memakai kebaya sederhana, ayahnya berdiri di depan rumah kayu. Elena tersenyum, bilang keluarga Arif tampak hangat. Hubungan mereka berkembang pelan. Elena mulai ajak Arif ke tempat lain di Zurich. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bahnhofstrasse, jalan belanja utama kota. Toko-toko mewah seperti Rolex dan Lindt berjejer, menjual jam tangan dan coklat terbaik Swiss. Arif tak beli apa-apa karena gajinya pas-pasan, tapi Elena beli sekotak coklat kecil untuk Arif bawa pulang. Mereka jalan di trotoar yang ramai, orang-orang membawa tas belanja. Arif rasakan perbedaan dunia mereka. Elena biasa dengan kemewahan, sementara ia harus hitung setiap franc Swiss. Tapi Elena tak pernah buat Arif merasa rendah. Ia bilang ia suka kesederhanaan Arif, berbeda dari teman-temannya yang materialistis. Di bandara, Arif tetap fokus pada pekerjaan. Ia membersihkan toilet dan lorong dengan teliti, bahkan dapat pujian dari Herr Muller karena ketekunannya. Rekan TKI-nya mulai perhatikan perubahan pada Arif. Ia lebih ceria, tak lagi diam saat istirahat. Beberapa rekan gosip bilang Arif dekat dengan pilot bule. Arif abaikan, ia tak ingin cerita pribadinya jadi bahan omongan. Elena juga hati-hati. Sebagai pilot, ia punya jadwal padat, terbang ke berbagai kota Eropa. Tapi saat di Zurich, ia selalu sempatkan waktu untuk Arif. Mereka bertemu di koridor sepi bandara, minum kopi dari mesin, berbagi cerita singkat sebelum Elena pulang atau Arif lanjut kerja. Musim semi membawa lebih banyak kegiatan. Elena ajak Arif ke festival bunga di Zurich. Taman-taman kota dipenuhi tulip merah dan kuning. Aroma manis menyebar di udara. Mereka jalan di antara kerumunan, makan es krim Swiss yang creamy. Arif coba ski kecil di bukit dekat kota, meski ia jatuh berkali-kali. Elena tertawa, bantu ia berdiri. Itu momen bahagia, di mana Arif lupa sejenak tentang visa kerjanya yang sementara. Elena ceritakan tentang keluarganya di pegunungan Alpen. Ayahnya punya bisnis hotel, ibunya seniman. Mereka hidup nyaman, tapi Elena bilang tekanan untuk sukses besar. Arif paham, di Indonesia ia juga tekanan sebagai anak sulung. Satu hari, Elena masak untuk Arif di apartemen kecilnya di pusat Zurich. Apartemen itu modern, dengan dapur lengkap dan pemandangan danau dari jendela. Elena coba resep rendang dari cerita Arif, meski bahan santannya sulit dapat di Swiss. Hasilnya tak sempurna, tapi Arif makan dengan lahap. Ia bilang rasanya mirip rumah. Mereka duduk di sofa setelah makan, nonton film romantis di TV. Arif rasakan kedekatan fisik pertama. Tangan Elena menyentuh lengannya saat tertawa.
Jantung Arif berdegup kencang. Ia tak berani gerak lebih lanjut. Ia ingat perbedaan mereka. Elena dari keluarga kaya, ia hanyalah cleaning service. Hubungan mereka tak selalu mulus, konflik kecil mulai muncul. Jadwal Elena sering berubah karena cuaca atau penundaan penerbangan. Suatu malam, Arif tunggu di bandara, tapi Elena tak datang karena pesawatnya mendarat terlambat. Arif pulang sendirian, merasa kecewa. Elena minta maaf besoknya, bawa bunga dari pasar. Arif maafkan, tapi itu ingatkan ia pada kerapuhan hubungan mereka. Perbedaan budaya juga ada. Elena biasa makan daging babi, tapi Arif halal. Ia jelaskan dengan sabar, dan Elena hormati dengan pilih makanan lain saat bersama. Arif belajar makan fonde tanpa alkohol, meski biasanya dicampur anggur. Di komunitas TKI, rumor semakin kuat. Satu rekan bilang Arif mengincar bule kaya untuk dapat visa permanen. Arif marah dalam hati, tapi tak balas. Ia tahu niatnya tulus. Elena juga hadapi tekanan. Teman pilotnya tanya tentang pria misterius yang ia ceritakan. Mereka bilang, hati-hati karena Arif migran. Elena abaikan, ia lihat sisi baik Arif. Ia suka kerendahan hatinya, berbeda dari mantan pacarnya yang sombong. Musim semi berlanjut, bunga semakin mekar. Mereka pergi ke Rheinfall, air terjun terbesar di Eropa, dekat Zurich. Air mengalir deras, suara gemuruh memenuhi udara. Mereka naik perahu kecil ke dekat air terjun. Air cipratan basahi pakaian mereka. Arif pegang tangan Elena untuk pertama kali agar tak jatuh. Momen itu manis di tengah kabut air yang segar. Kembali ke kota, mereka makan di restoran sederhana, pesan rosti kentang Swiss. Arif mulai bicara tentang mimpi, pulang ke Indonesia dengan tabungan, buka usaha kecil. Elena dukung, bilang ia bisa ikut suatu hari. Arif kirim uang lebih banyak ke keluarga, ceritakan tentang teman di Swiss tanpa detail. Ibunya senang, tanya kapan Arif pulang. Arif bilang sebentar lagi, meski kontraknya masih panjang. Elena ajak Arif ke chalet keluarganya di pegunungan, tapi Arif tolak bulu karena takut bertemu keluarga. Ia tahu statusnya tak setara. Elena paham, tak paksa. Satu malam di bandara, Elena tunggu Arif selesai shift. Mereka jalan ke taman dekat bandara, di mana bunga sakura impor mekar. Cahaya bulan menyinai danau. Arif rasakan saatnya. Ia pegang tangan Elena lebih lama, dan Elena balas. Itu konfirmasi, mereka resmi pacaran. Arif bahagia, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Visanya hampir setahun, dan keluarga Elena belum tahu. Hubungan mereka seperti bunga musim semi, indah tapi rapuh. Arif naik jabatan kecil di pekerjaan, jadi supervisor tim malam. Gaji naik, ia beli pakaian lebih baik untuk kencan. Elena tetap terbang, tapi bawa oleh-oleh kecil dari perjalanannya, seperti magnet dari Roma. Mereka rencanakan liburan kecil ke Lucerne, kota dekat dengan danau indah. Tapi bayangan konflik mulai muncul. Elena ceritakan tentang mantan pacarnya, pilot kaya yang masih hubungi ia. Arif cemburu diam-diam. Rekan TKI bilang hati-hati, bule sering main-main. Arif abaikan, percaya Elena. Di Zurich yang romantis, dengan jembatan tua dan tram berdering, cinta mereka mekar. Tapi badai akan datang, seperti hujan musim semi yang tiba-tiba. Arif tidur lebih nyenyak sekarang, mimpi tentang masa depan dengan Elena. Ia tak tahu, ujian besar menanti. Musim semi di Swiss berlalu dengan cepat, digantikan oleh panas musim panas yang lembut. Suhu di Zurich naik hingga 25 derajat Celcius, membuat danau Zurich ramai dengan orang-orang berenang dan berperahu. Pegunungan Alpen di kejauhan tetap hijau subur, dengan sungai-sungai yang mengalir deras dari salju yang mencair. Arif dan Elena menikmati waktu mereka bersama, tapi tanda-tanda masalah mulai muncul. Hubungan mereka yang semula seperti mimpi, sekarang diuji oleh kenyataan keras. Arif mulai merasakan tekanan dari visa kerjanya yang hampir habis masa berlakunya. Kontrak TKI-nya tinggal 6 bulan lagi, dan ia harus memutuskan apakah memperpanjang atau pulang ke Indonesia. Elena tahu masalah itu, tapi mereka belum bicara serius tentang masa depan. Suatu hari Elena memutuskan untuk ceritakan tentang Arif ke keluarganya.
Ia ajak Arif ke chalet mewah di pegunungan Alpen, dekat desa kecil bernama Zermatt. Perjalanan naik kereta memakan waktu 2 jam dari Zurich, melewati lembah hijau dan terowongan panjang di bawah gunung. Chalet itu besar, terbuat dari kayu gelap dengan balkon menghadap Matterhorn, gunung ikonik berbentuk piramida. Keluarga Elena sudah menunggu. Ayahnya, seorang pengusaha hotel berusia 50-an dengan rambut abu-abu, ibunya yang elegan sebagai seniman lukis, dan adik perempuannya yang masih kuliah. Mereka duduk di ruang tamu dengan api unggun menyala, meski musim panas karena malam di pegunungan tetap dingin. Pertemuan itu tak berjalan lancar. Ayah Elena memandang Arif dari atas ke bawah saat mereka masuk. Ia lihat seragam sederhana Arif dan tahu dari Elena bahwa Arif bekerja sebagai cleaning service di bandara. Ayah Elena bilang dalam hati bahwa Arif tak pantas untuk putrinya. Ia tanya tentang latar belakang Arif, dan meski Arif jawab jujur tentang keluarganya di Jawa Tengah, ayah Elena tampak tak terkesan. Ia anggap Arif sebagai migran biasa yang mencari keuntungan dari keluarga kaya Swiss. Ibu Elena lebih ramah, tapi tetap hati-hati. Adik Elena diam saja, tapi matanya penuh pertanyaan. Suasana tegang dengan bau kayu bakar dari unggun dan pemandangan gunung di luar jendela yang seharusnya indah tapi terasa menekan. Setelah makan malam fondue dan rosti, ayah Elena tarik Elena ke samping. Ia bilang hubungan itu tak masuk akal karena perbedaan status sosial. Elena dari keluarga elit Swiss, Arif hanyalah pekerja migran dengan visa sementara. Ia khawatir Arif hanya ingin dapat kewarganegaraan atau uang. Elena bela Arif, bilang ia tulus dan pekerja keras. Tapi ayahnya tak goyah. Ia ancam jika Elena lanjutkan, ia akan putus hubungan finansial. Arif dengar samar-samar dari ruang lain, merasa malu dan marah. Ia tak pernah minta apa-apa dari Elena, tapi tuduhan itu menyakitkan. Malam itu, mereka pulang ke Zurich dengan kereta malam. Suasana hening. Arif rasakan retak pertama di hubungan mereka. Kembali di Zurich, masalah bertambah. Di komunitas TKI di bandara, rumor menyebar cepat. Rekan-rekan Arif dengar tentang pacar bulenya dari gosip. Beberapa bilang Arif pemburu harta, ingin naik status dengan nikahi orang kaya. Satu rekan bahkan bilang Arif lupa akarnya sebagai TKI dari Indonesia. Arif abaikan dulu, tapi rumor itu sampai ke telinga supervisornya, Herr Müller. Herr Müller panggil Arif ke kantor, bilang hati-hati jangan campur urusan pribadi dengan kerja. Arif janji, tapi ia merasa diawasi. Di apartemennya, ia tidur gelisah, mimpi tentang keluarganya di Indonesia yang tak tahu apa-apa. Konflik semakin parah saat mantan pacar Elena muncul. Namanya Markus, pilot kaya dari keluarga sama elitnya. Markus pernah pacaran dengan Elena 2 tahun lalu, tapi putus karena sifatnya sombong. Sekarang, ia dengar tentang Arif dari teman pilot. Markus iri dan mulai intrik. Ia hubungi Elena, pura-pura khawatir, bilang Arif mungkin penipu. Markus bahkan sebarkan rumor di lingkungan pilot bahwa Arif curi barang di bandara. Rumor itu sampai ke Herr Müller yang selidiki. Arif dipanggil lagi, ditanya tentang tuduhan pencurian. Arif bantah, bilang itu fitnah. Untungnya tak ada bukti, jadi masalah selesai. Tapi Arif tahu siapa di baliknya. Ia konfrontasi Elena dan Elena marah ke Markus. Ia blokir nomor Markus, tapi kerusakan sudah terjadi. Arif mulai ragu, apakah ia pantas untuk Elena? Visa Arif jadi masalah besar. Ia ajukan perpanjangan, tapi prosesnya rumit. Ia butuh sponsor dari perusahaan dan Herr Müller ragu karena rumor. Arif habiskan waktu luang isi formulir dan antri di kantor imigrasi Zurich. Bangunan itu modern dengan antrean panjang migran dari berbagai negara. Arif rasakan stres karena jika gagal, ia harus pulang dan tinggalkan Elena. Elena bantu dengan surat rekomendasi dari maskapainya, bilang Arif orang baik, tapi itu tak cukup. Arif mulai pikir alternatif. Mungkin Elena bisa sponsor sebagai pasangan, tapi itu berarti nikah cepat yang belum siap. Di tengah itu, kecelakaan kecil terjadi pada Elena. Saat terbang ke Jenewa, pesawatnya alami turbulensi hebat karena badai musim panas. Pesawat mendarat darurat dan Elena cedera ringan, luka di lengan dan memar di kaki.
Ia dibawa ke rumah sakit modern di Zurich dengan ruangan steril berwarna putih dan peralatan canggih. Berita itu sampai ke Arif saat shift malam. Ia tinggalkan kerja tanpa izin, naik taksi ke rumah sakit di tengah hujan deras. Hujan musim panas Swiss deras sekali, membuat jalanan banjir. Arif tiba basah kuyup, lari ke ruang gawat darurat. Ia temukan Elena di tempat tidur dengan infus di tangan. Elena lihat Arif dan rasakan hangat. Arif duduk di samping, pegang tangan Elena sepanjang malam. Dokter bilang Elena baik-baik saja, hanya istirahat seminggu. Tapi momen itu buktikan cinta Arif. Ia rela risikokan pekerjaan demi Elena. Keesokan harinya, Herr Muller marah karena Arif tinggalkan shift. Ia beri peringatan tertulis, bilang satu lagi kesalahan bisa dipecat. Arif minta maaf, jelasin situasi. Untungnya, Herr Muller paham setelah dengar tentang kecelakaan. Tapi tekanan bertambah. Keluarga Elena dengar tentang kecelakaan dan salahkan Arif, bilang Elena stres karena hubungan itu. Ayah Elena hubungi Elena, suruh putus. Elena tolak, bilang ia bahagia dengan Arif. Tapi ia mulai ragu saat lihat Arif berjuang dengan visa. Elena tak ingin Arif pulang, tapi juga tak mau paksa ia tinggal. Rumor di komunitas TKI semakin buruk. Beberapa rekan tak lagi ajak Arif makan bersama. Satu malam, di masjid kecil Zurich, seorang TKI konfrontasi Arif, bilang ia malukan bangsa dengan kejar bule. Arif pulang dengan hati sakit. Ia telepon keluarganya di Indonesia, ceritakan sedikit tentang Elena tanpa detail konflik. Ibunya dukung, bilang ikuti hati. Tapi Arif tahu keluarganya tak paham betapa sulitnya di Swiss. Markus tak berhenti. Ia muncul di bandara, pura-pura kebetulan dan temui Arif saat membersihkan. Markus bilang Arif tak pantas, Elena butuh orang seperti ia. Arif abaikan, tapi dalam hati marah. Ia lapor ke Elena, dan Elena konfrontasi Markus di depan teman pilot. Markus mundur, tapi ia sebarkan foto lama dengan Elena di media sosial, buat Arif cemburu. Arif lihat foto itu saat scroll ponsel, rasakan sakit. Ia tanya Elena, dan Elena jelaskan itu masa lalu. Konflik mencapai puncak saat visa Arif ditolak sementara. Kantor imigrasi bilang butuh bukti lebih kuat. Arif panik, pikir harus pulang. Ia bilang ke Elena di tepi danau Zurich saat matahari terbenam. Elena nangis dalam hati, bilang ia akan bantu. Tapi ayah Elena campur lagi, tawari uang untuk Arif pergi. Arif tolak, bilang ia tak butuh uang. Itu buat Elena marah ke keluarganya. Di tengah badai emosional itu, Arif dan Elena semakin dekat. Kecelakaan Elena buat mereka sadar betapa berharganya satu sama lain. Arif rawat Elena di apartemennya selama pemulihan, masak mie goreng campur bahan Swiss. Elena apresiasi, bilang Arif pria terbaik. Tapi tekanan luar tetap ada. Arif mulai pikir menyerah, pulang ke Indonesia demi hindari lebih banyak sakit. Elena tak ingin, bilang mereka bisa lawan bersama. Musim panas berlanjut dengan hujan sesekali, seperti badai hubungan mereka. Pegunungan Alpen tetap berdiri kokoh, tapi hati Arif goyah. Ia tak tahu bagaimana akhiri konflik ini. Tapi satu hal pasti, cinta mereka diuji dan hanya waktu yang akan jawab apakah mereka bertahan. Musim panas di Swiss mulai berganti ke musim gugur lagi, dengan daun-daun di pohon Zurich berubah warna menjadi oranye dan merah. Angin sejuk kembali datang, membawa hujan ringan yang membuat jalanan basah dan mengkilap. Arif berdiri di depan kantor imigrasi Zurich, memegang surat keputusan visa di tangan. Hatinya berdegup kencang saat membaca perpanjangan visa disetujui untuk 1 tahun lagi. Itu berkat surat sponsor dari perusahaan dan rekomendasi dari Elena. Arif rasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tak harus pulang sekarang dan itu beri kesempatan untuk perbaiki hubungan dengan Elena. Badai konflik sebelumnya membuat mereka hampir putus, tapi sekarang seperti pelangi setelah hujan, harapan muncul kembali. Arif langsung hubungi Elena lewat ponsel. Elena sedang istirahat di apartemennya setelah pemulihan dari kecelakaan pesawat. Ia senang dengar kabar baik itu. Mereka sepakat bertemu di tepi danau Zurich, tempat favorit mereka.
Sore itu, matahari musim gugur menyinari air danau yang tenang dengan perahu-perahu kecil melintas di kejauhan. Arif datang dengan bunga sederhana yang dibeli di pasar, sekuntum mawar merah yang melambangkan cinta mereka. Elena duduk di bangku taman, kakinya masih agak lemah tapi sudah bisa jalan. Mereka duduk berdampingan. Arif ceritakan tentang visanya. Elena pegang tangan Arif, bilang ia tak pernah ragu Arif akan bertahan. Momen itu perkuat ikatan mereka. Konflik sebelumnya jadi pelajaran berharga. Dengan visa aman, Arif fokus pada pekerjaan. Hermular promosikan ia jadi supervisor penuh untuk tim kebersihan malam di bandara. Gaji naik, cukup untuk tabung lebih banyak dan rencanakan masa depan. Arif mulai pikir serius tentang hubungan dengan Elena. Ia tahu keluarga Elena masih menolak, tapi Elena bilang ia akan lawan. Elena mulai bicara dengan ayahnya lagi, jelaskan betapa Arif membuatnya bahagia. Ayah Elena awalnya keras kepala, tapi setelah dengar tentang bagaimana Arif rawat Elena saat kecelakaan, hatinya mulai lunak. Ia undang Arif ke Celak lagi, kali ini untuk makan malam formal. Arif gugup, tapi ia datang dengan pakaian rapi yang dibeli khusus. Di Celet Pegunungan Alpen, suasana lebih hangat. Api unggun menyala di ruang tamu, dengan aroma kayu pinus menyebar. Ayah Elena tanya tentang rencana Arif di Swiss. Arif jawab jujur, ia ingin kerja keras, mungkin buka usaha kecil nanti, dan bangun keluarga dengan Elena. Ayah Elena dengar dengan serius, lalu bilang ia hormati ketekunan Arif. Ibu Elena tambah, bilang Arif ingatkan pada ayahnya dulu yang mulai dari bawah. Adik Elena bahkan beri senyum ramah. Malam itu jadi titik balik. Keluarga Elena tak lagi tolak sepenuhnya. Mereka beri restu hati-hati asal Arif buktikan diri. Hubungan Arif dan Elena semakin dalam. Mereka pacaran intens selama musim gugur, dengan kencan lebih sering. Mereka pergi ke Lucerne, kota indah dengan danau biru dan jembatan kayu tua. Di sana mereka naik kapal pesiar kecil, lihat pegunungan dari air. Angin sejuk musim gugur meniup rambut Elena, membuatnya tampak lebih cantik. Arif ceritakan mimpi, nikah dengan Elena, campur tradisi Indonesia dan Swiss. Elena setuju, bilang ia ingin upacara sederhana tapi bermakna. Mereka mulai rencanakan meski belum resmi lamaran. Arif belajar lebih banyak tentang budaya Swiss seperti festival anggur di musim gugur. Elena coba masak makanan Indonesia lagi, kali ini nasi goreng yang lebih enak. Di bandara, Arif tetap kerja keras. Rekan TKI-nya mulai hormati ia lagi setelah rumor reda. Beberapa bahkan minta nasihat tentang visa. Arif bagikan pengalaman, bilang sabar dan kerja keras kuncinya. Ia juga kirim uang lebih ke Indonesia, ceritakan ke keluarganya tentang Elena. Ibunya senang, bilang doakan agar lancar. Ayahnya yang sakit mulai sembuh berkat obat yang dibeli dari uang Arif. Adik-adiknya sekolah dengan baik. Arif rasakan hidupnya mulai seimbang, kerja di Swiss, cinta dengan Elena, dan keluarga di rumah. Markus, mantan Elena, akhirnya mundur total. Setelah konfrontasi sebelumnya, ia pindah ke maskapai lain di Jerman. Elena tak lagi dengar darinya, dan itu beri kedamaian. Arif tak lagi cemburu, ia percaya Elena sepenuh hati. Mereka mulai rencanakan liburan ke Indonesia bersama, tapi tunda dulu karena jadwal Elena. Sebagai gantinya, mereka pergi ke Rheinfall lagi, air terjun megah dekat Zurich. Air mengalir deras di musim gugur dengan pelangi muncul saat matahari tembus kabut. Arif lihat itu sebagai simbol setelah badai pelangi datang. Di sana, Arif ajukan lamaran resmi. Ia beri cincin sederhana yang dibeli dari tabungannya, tak mewah tapi penuh makna. Elena terima dengan air mata bahagia. Persiapan pernikahan dimulai. Mereka pilih kapel kecil di Zurich untuk upacara campur tradisi. Elena pakai gaun putih ala Eropa, Arif pakai beskap Jawa yang dikirim dari Indonesia. Keluarga Arif tak bisa datang karena biaya, tapi mereka video call sepanjang acara. Keluarga Elena hadir penuh. Ayahnya bahkan beri pidato singkat tentang cinta lintas budaya. Upacara dimulai pagi hari dengan lonceng gereja berdering di kota Zurich yang cerah. Mereka tukar cincin di depan pendeta, lalu lakukan siraman ala Jawa dengan air dari Danau Zurich. Tamu campur, rekan TKI Arif, teman pilot Elena, dan keluarga Swiss.
Pesta resepsi di tepi danau dengan meja panjang penuh makanan. Ada fondue keju Swiss berdampingan dengan rendang dan sate dari catering halal. Musik campur, lagu Jawa dari gamelan rekaman dan waltz Eropa. Tamu menari di bawah lampu-lampu hias dengan kembang api meledak di langit malam. Arif dan Elena potong kue bersama, rasa coklat Swiss campur pandan Indonesia. Suasana bahagia dengan angin musim gugur meniup lembut. Arif rasakan ini akhir perjuangan panjang, dari cleaning service kesepian jadi suami pilot cantik. Setelah nikah, mereka bulan madu singkat ke pegunungan Alpen. Naik kereta ke Zermatt, tinggal di chalet keluarga Elena. Di sana, mereka jalan di jalur hiking, lihat glacier dan sungai es. Dingin musim gugur tak masalah, mereka saling hangatkan. Elena bilang ia siap kurangi jadwal terbang untuk lebih banyak waktu bersama. Arif rencanakan buka usaha kecil di Indonesia nanti, mungkin kafe dengan menu campur Swiss Indonesia. Mereka bicara tentang anak, ingin punya keluarga kecil, ajari dua budaya. Kembali ke Zurich, hidup mereka harmonis. Arif tetap kerja di bandara, tapi sekarang sebagai manajer kecil. Elena terbang lagi, tapi pilih rute pendek agar pulang malam. Mereka tinggal di apartemen Elena yang lebih besar dengan pemandangan danau. Arif masak makanan Indonesia, Elena bantu. Mereka sering video call keluarga Arif, rencanakan kunjungan ke Jawa tahun depan. Ayah Elena bahkan investasi kecil di usaha Arif nanti sebagai tanda dukungan. Cerita Arif dan Elena jadi inspirasi di komunitas TKI. Banyak yang bilang itu bukti cinta tak kenal status. Arif tak sombong, ia tetap rendah hati, bantu rekan migran. Elena bangga dengan Arif, bilang ia pahlawan sejak insiden toilet itu. Di malam-malam dingin Swiss, mereka duduk di balkon, lihat salju pertama musim dingin baru. Arif pegang tangan Elena, rasakan bahagia penuh. Perjuangan mereka berakhir manis, seperti pelangi setelah hujan deras. Hidup tak selalu mudah. Ada saat Elena lelah dari terbang, Arif capek dari shift malam. Tapi mereka saling dukung. Arif belajar terbang kecil sebagai hobi, Elena belajar bahasa Indonesia lebih lancar. Mereka sering video call keluarga Arif, rencanakan kunjungan ke Jawa tahun depan. Ayah Elena bahkan investasi kecil di usaha Arif nanti sebagai tanda dukungan. Cerita Arif dan Elena jadi inspirasi di komunitas TKI. Banyak yang bilang itu bukti cinta tak kenal status. Arif tak sombong, ia tetap rendah hati, bantu rekan migran. Elena bangga dengan Arif, bilang ia pahlawan sejak insiden toilet itu. Di malam-malam dingin Swiss, mereka duduk di balkon, lihat salju pertama musim dingin baru. Arif pegang tangan Elena, rasakan bahagia penuh. Perjuangan mereka berakhir manis, seperti pelangi setelah hujan deras. Hidup tak selalu mudah. Ada saat Elena lelah dari terbang, Arif capek dari shift malam. Tapi mereka saling dukung. Arif belajar terbang kecil sebagai hobi, Elena belajar bahasa Indonesia lebih lancar. Mereka rencanakan rumah di Indonesia untuk pensiun nanti. Pegunungan Alpen tetap jadi saksi cinta mereka, dari pertemuan tak sengaja hingga pernikahan impian. Akhirnya, Arif paham. Cinta sejati butuh perjuangan, tapi hasilnya indah. Di Swiss yang dingin, hatinya hangat selamanya.